Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1126 Pendekar Luar Biasa. 1. Malam itu diwarnai dengan warna merah tua dan bulan berwarna merah darah seperti menyihir. Lin Yun berdiri kokoh dalam suasana ini dengan topeng peraknya. Dia memancarkan cahaya perak sementara rambut peraknya tergerai lebih panjang dari biasanya. Saat rambutnya berkibar tertiup angin, Lin Yun memegang suling bambu giok ungu ilahi. Leng Aoran tersenyum jahat saat dia tersenyum seperti asura dari neraka. Menatap Lin Yun, dia berkata, "Aku terkejut kamu berani muncul setelah melihat Profound Sky Heavy Armor dan artefak suci milikku." Dia merasakan jejak seseorang yang mengamati pertarungannya dengan kelompok Yan Teng, tetapi dia khawatir tentang hal itu. Melihat bahwa itu adalah Lin Yun, dia tidak khawatir karena dia memiliki artefak suci. Dalam benaknya, pemakaman bunga sedang merayu kematian. Kalau begitu ayo pergi. Lin Yun melirik lubang di bahu Leng Aoran. Jika Leng Aoran dalam kondisi prima, Lin Yun mungkin takut pada artefak suci itu. Tapi sekarang Leng Aoran terluka dan kartu trufnya terungkap, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sepertinya kamu benar-benar perlu diberi pelajaran. Biarkan aku melihat siapa dirimu di balik topengmu. Leng Aoran tersenyum sebelum melangkah maju. Dia begitu cepat hingga menghilang. Tapi begitu dia bergerak, musik mulai dimainkan sekali lagi. Pada saat ini, sekuntum bunga Ziyuan muncul di depan Leng Aoran. Leng Aoran mengayunkan tombaknya untuk menghancurkan bunga Ziyuan, yang menghentikan langkahnya. Kemudian, lebih banyak musik yang diberdayakan oleh niat pedang langit menyapu sebelum dia bisa bereaksi. Lin Yun memainkan seruling dengan mata terpejam sementara pakaiannya berkibar dengan keras tertiup angin. Satu demi satu, bunga Ziyuan meninggalkan tubuhnya. Mereka bergerak dengan musik yang mengaburkan seluruh wilayah seperti hujan lebat. Terdengar indah bagi semua orang. Wajah Leng Aoran menjadi jelek karena dia awalnya berencana untuk menekan Lin Yun untuk melepaskan topengnya. Namun, Lin Yun malah memaksanya untuk mundur. Dia bergerak begitu cepat sehingga serangannya meninggalkan bayangan untuk menghancurkan bunga Ziyuan dan sinar pedang, tapi dia tidak bisa bergerak maju. Sekarang, gelombang pasang kelopak bunga beterbangan, meninggalkan luka di pipi Leng Aoran. Kamu telah berhasil membuatku kesal. Mata Leng Aoran berkobar dengan api yang berkobar saat dia menuangkan energi astralnya ke dalam artefak suci. Dalam sepersekian detik, rune suci itu mekar dengan aura kekerasan yang jauh lebih kuat daripada saat Yan Teng memegang tombak. Begitu saja, kelopak bunga itu dengan mudah ditangani. Tiba-tiba, musik Lin Yun berubah menjadi nada panjang yang terdengar seperti tornado. Niat pedang langitnya mulai melonjak, beralih dari penguasaan yang lebih rendah ke penguasaan penuh. Tombak Leng Aoran terhenti ketika berada 2 kaki dari Lin Yun karena niat pedang langit. Meskipun tombak itu terpancar terang, itu tidak bisa menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh niat pedang langit. Secara bersamaan, Lin Yun membuka matanya saat nadanya berubah menjadi bagian tajam yang menusuk yang menjelma menjadi naga angin yang mengoyak malam merah. Selubung merah di langit terkoyak dan cahaya bintang bersinar. Jari-jari Lin Yun mulai bergerak dengan cepat di atas seruling, mendorong lagu dancing ungu Phoenix hingga batasnya, yang mendistorsi cahaya bintang di sekelilingnya. Sinar pedang terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk susunan pedang. Dalam sekejap, serangan pedang tak terbatas mengalir ke arah Leng Aoran. Pembalasan Lin Yun menyebabkan wajah Leng Aoran berubah saat dia dengan cepat beralih dari tombaknya ke pedangnya. Sebagai seorang pendekar pedang, dia secara alami lebih mahir dalam menggunakan pedang. Sinar pedang menari-nari di pedangnya dan terjalin menjadi seekor naga merah. Menyerang ke depan, naga merah itu menabrak susunan pedang. Namun, susunan pedang itu berdiri kokoh seperti gunung. Tidak peduli apapun yang terjadi, naga merah tidak dapat mempengaruhi sinar pedang. Begitu saja, semua orang menyaksikan Leng Aoran terus-menerus didorong mundur oleh Lin Yun. Leng Aoran secara alami tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia didorong mundur oleh Lin Yun dan mengayunkan pedangnya. Yang menyertai pedangnya adalah lautan merah yang menyebar dengan 9 naga penghancur langit. Dalam sepersekian detik itu, seluruh langit berwarna merah dan semua orang tahu bahwa Leng Aoran telah menjadi gila. Tapi menghadapi Leng Aoran yang gila, Lin Yun dengan tenang mulai memainkan serulingnya. Setiap nada terasa berat seperti gunung kolosal di langit yang menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat.
Kemudian, arai pedang Ziyuan di sekelilingnya mulai berputar searah jarum jam. Asal-usul primal tak tertandingi. Dengan susunan pedang besar yang berputar, niat pedang Lin Yun mulai tumbuh semakin menakutkan. Setelah arai pedang Ziyuan membuat 9 sirkulasi terbalik, niat pedang Lin Yun berada di ambang mencapai kelas 4. Tepat pada saat ini, naga merah bertabrakan dengan susunan pedang, menghasilkan kecemerlangan yang menyilaukan. Sungguh mengejutkan melihat seseorang memaksa Leng Aoran mundur dengan seruling sederhana. Di tengah-tengah kecemerlangan itu, teriakan burung phoenix terdengar dengan matahari terbit di belakang Lin Yun. Ketika cahaya itu menghilangkan semua cahaya merah di langit, Lin Yun berjalan keluar dari matahari seperti dewa. Ketika 9 naga tercabik-cabik oleh susunan pedang, Leng Aoran memuntahkan seteguk darah. Kemudian, Phoenix es primordial dari susunan itu menyerbu ke arahnya sebelum dia bisa mengatur nafasnya. Ketika Phoenix es terbang, musik seruling memancarkan lapisan cahaya di atasnya. Kemudian, Phoenix es primordial mencapai Leng Aoran, mengirimnya terbang menjauh. Armor berat langit yang mendalam. Tepat ketika semua orang merasa bahwa Leng Aoran akan mati, dia mengungkapkan armornya dengan kilau logam. Kekuatannya sekarang begitu dekat dengan panggung astral. Para penonton tercengang karena Leng Aoran adalah orang pertama yang mengungkapkan kartu truf. Mengenakan baju besi yang berat, Leng Aoran secara paksa menyerang melalui musik sementara matanya memerah. Namun saat dia mendekat, baju besinya mulai retak. Meskipun dia tiba di barisan pedang, armornya pecah lebih cepat daripada barisan pedang yang pecah. Bunga pemakaman, kau sudah mati. Leng Aoran tertawa dan menusuk dengan pedangnya. Dia sudah memperhitungkan semuanya. Dia tahu bahwa dancing ungu Phoenix milik Lin Yun akan segera berakhir, jadi dia hanya perlu bertahan. Jika dia bisa melewati bagian terakhir dari susunan pedang itu, dia bisa membunuh Lin Yun. Begitu saja, semua orang menyaksikan sebuah tombak menusuk ke arah dada Lin Yun. Namun, Leng Aoran terkejut saat mengetahui bahwa hati Lin Yun diselimuti oleh rune suci dan pedangnya tidak bisa bergerak lebih jauh. Melihat ini, dia memutuskan untuk mundur. Dia tegas, tapi sudah terlambat. Lin Yun menurunkan serulingnya dan menjentikkan jarinya. 7 lapis lautan bunga muncul di belakang Lin Yun saat dia menjentikkan jarinya dengan sinar pedang yang tak terbatas. Baju besi Leng Aoran hancur seketika saat dia terbang dengan luka yang mengerikan. Wajahnya menjadi pucat saat auranya melemah secara signifikan saat dia mendarat di tanah. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia menyeret tubuhnya yang compang camping. Bab 1127 Pendekar Luar Biasa. 2. Darah juga mengucur dari mulut Lin Yun. Meskipun Leng Aoran tidak mampu menembus jantungnya berkat topeng bulan perak, dia masih terluka. Namun, lukanya tidak seserius luka Leng Aoran. Lin Yun, apa kau baik-baik saja? Lil Purple bertanya dengan gugup dari dalam kotak pedang. Jangan khawatirkan aku. Pergi dan kejar dia, dia tidak akan bisa melarikan diri, kata Lin Yun. Tapi ada yang datang. Jangan khawatirkan itu. Aku tahu siapa dia, jadi kejar saja dia, jelas Lin Yun. Baiklah, jawab Lil Purple. Kemudian, Lin Yun duduk di atas sebuah batu. Tidak butuh waktu lama, Yan Teng, Xuan Fei, dan Lei Lan pun muncul. Mereka bergegas mendekat dengan kebencian di wajah mereka. Yan Teng sangat senang ketika melihat darah di bibir Lin Yun. Dia tahu bahwa Lin Yun akan terluka karena serangan Leng Aoran. Pemakaman bunga, kau tidak mengharapkan ini, kan? Yan Teng tersenyum dengan kegembiraan di matanya karena Lin Yun tidak cukup kuat untuk membunuh Leng Aoran. Namun, masih ada masalah artefak suci yang dicuri. Jika dia kembali ke istana raja dengan tangan kosong, dia akan dibunuh. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika dia kembali dengan kepala pemakaman bunga. Mungkin ada kemungkinan kecil bahwa kakak laki-lakinya akan mengampuninya. Dia telah memburu kultivator iblis selama sebulan terakhir, jadi dia pasti memiliki banyak harta karun. Mata Xuan Fei berkedip-kedip karena keserakahan saat dia menjilat bibirnya. Haha, topengnya mungkin juga artefak suci. Lei Lan berkata dengan matanya berkobar. Ketika Yan Teng mendengar itu, api mulai berkobar di matanya. Jika dia bisa kembali dengan topeng itu, dia mungkin tidak akan dihukum sama sekali. Tanpa ragu-ragu, Yan Teng, Xuan Fei, dan Lei Lan mengeluarkan perintah yang sama, bunuh dia. Mereka bertiga terluka parah, tetapi mereka tidak berani bertaruh pada fakta bahwa Lin Yun tidak bisa lagi membalas. Mereka tidak ingin mengambil risiko, jadi mereka menunjuk para murid untuk melakukan pekerjaan mereka. Murid-murid dari ketiga sekte itu memandang Lin Yun dengan niat membunuh. Namun, mereka teringat akan penampilan Lin Yun sebelumnya,
jadi mereka memiliki jejak ketakutan di mata mereka. Apakah kalian yakin kalian ingin mendengarkannya? Lin Yun bertanya, melirik semua orang. Bunuh dia. Kami akan membagi kekayaannya, kata Yan Teng, mengertakkan gigi. Mendengar itu, murid-murid lain tidak lagi ragu-ragu. Melihat para murid menyerbu ke arahnya, mata Lin Yun bersinar dingin. Dia meletakkan seruling bambu giok ungu ilahi di bibirnya dan memainkan pedang tuan. Lagu itu terasa seperti badai dahsyat yang datang dan pergi. Hanya dalam sekejap, musik seruling itu telah mengoyak langit dengan petir. Bahkan sebelum murid-murid dari ketiga sekte itu bisa mendekati Lin Yun, mereka dipenggal oleh musik itu. Begitu saja, darah memercik di sekelilingnya seperti sekelilingnya dicat merah. Yan Teng, Xuan Fei, dan Lei Lan menjadi putih saat kaki mereka gemetar. Apakah ini kekuatan pemakaman bunga? Inikah kekuatan yang memaksa iblis pedang guntur melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya? Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, kekuatan iblis pedang guntur melampaui imajinasi terliar mereka. Namun, pemakaman bunga bahkan lebih menakutkan daripada pedang iblis guntur. Lin Yun tiba-tiba berdiri di atas batu dan dengan dingin menatap kelompok Yan Teng. Di bawah musik serulingnya, darah mulai menetes dari mulut mereka saat musik tetap ada di telinga mereka. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Aku yakin kau tidak tahu bahwa aku telah menunggumu. Lin Yun berkata dengan dingin. Siapa kamu? Yan Teng berbicara dengan ketakutan dalam suaranya. Siapa aku? Apakah kamu sudah melupakanku begitu cepat? Lin Yun tersenyum sebelum dia melepas topeng peraknya, memperlihatkan penampilan aslinya kepada Yan Teng, Xuan Fei, dan Lei Lan. Rahang Yan Teng, Xuan Fei, dan Lei Lan turun. Mereka tidak bisa percaya bahwa pemakaman bunga adalah Lin Yun yang hanya berada di alam jiwa surgawi. Bagaimana mungkin? Menempatkan seruling di pinggangnya, Lin Yun muncul di hadapan mereka bertiga dan mengunci tatapannya pada Yan Teng, membuat Yan Teng merinding. Yan Teng ingin berlutut dan memohon belas kasihan, tapi kakinya tidak mau mendengarkannya, tidak peduli seberapa besar dia gemetar. Karena kaki anjingmu bahkan tidak bisa berdiri, kamu tidak perlu memilikinya. Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga dan mengayunkannya. Lutut Yan Teng langsung hancur saat dia jatuh ke tanah. Lin Yun, kamu sedang mendekati kematian. Yan Teng meraung sambil menatap Lin Yun. Kamu bajingan. Jika kau berani membunuhku, kau akan membawa akibat yang tragis pada sekte pedang Fuyun. Karena mata anjingmu sangat suka meremehkan orang, lebih baik kamu tidak memilikinya. Mengayunkan pedangnya sekali lagi, Lin Yun menghancurkan mata Yan Teng. Segera, darah mengalir keluar dari rongga mata Yan Teng. Mataku. Yan Teng panik dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Karena kamu sangat suka menggertak orang lain dengan cakar anjingmu, lebih baik kamu tidak memilikinya. Lin Yun mengayunkan pedangnya sekali lagi, langsung mengiris lengan Yan Teng. Tidak, tidak, tidak. Yan Teng meraung putus asa saat dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semut alam jiwa surgawi yang telah dia hina 2 hari yang lalu akan membalas dendam padanya dengan cara yang begitu berdarah. Kamu melukai hewan peliharaanku dan mempermalukanku. Jadi biarkan aku membantumu melepaskan kepalamu dari tubuhmu. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya untuk terakhir kalinya, Yan Teng dipenggal. Adegan itu sangat menakutkan Xuan Fei dan Lei Lan. Siapa yang mereka singgung? Tanpa ragu-ragu, mereka berdua berlutut dan memohon, Lin Yun. Yan Teng adalah dalang. Tidak ada hubungannya dengan kami. Aku adalah orang yang adil. Karena kalian berdua memberiku telapak tangan saat itu, aku akan memberikan satu pedang. Mengabaikan mereka berdua, Lin Yun mengayunkan pedangnya sekali lagi sebelum menyarungkannya. Darah memercik dari kedua leher mereka, menyebabkan Xuan Fei dan Lei Lan memegangi leher mereka. Tapi tidak peduli seberapa erat mereka memegangi leher mereka, mereka tidak bisa menghentikan darah mengalir. Sekarang setelah Lin Yun selesai dengan apa yang dia inginkan, dia mengenakan topeng perak sekali lagi. Segera, rambutnya berubah menjadi perak saat dia terbang melintasi langit. Pada saat murid-murid inti kembali, Lin Yun diselimuti oleh cahaya bulan saat dia memainkan serulingnya. Itu adalah lagu yang penuh dengan kesedihan karena dia tidak dapat menemukan pasangan untuk bermain. Pada saat yang sama, itu adalah lagu yang mendidih yang mengekspresikan pedangnya yang luar biasa. Bab 1128 Bulan Purnama. Tidak butuh waktu lama bagi semua murid inti untuk tiba di mayat 3 sekte besar. Bahkan Patriark Qiyu tiba di tempat kejadian dengan para empu dari klan Qiyu. Ketika pemakaman bunga ditikam di jantungnya oleh Leng Aoran, Yan Teng adalah orang pertama yang bereaksi.
Dia bergegas dengan murid-murid dari 3 sekte besar. Jadi pada saat semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasinya, mereka menyerbu. Bagaimanapun, nyawa mereka diselamatkan oleh pemakaman bunga. Namun, tindakan kelompok Yanteng menunjukkan bahwa mereka ingin mengambil keuntungan dari pemakaman bunga. Pemakaman bunga akan terluka parah karena dia mengambil pedang ke jantung, dan tidak mungkin Yanteng membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. Alih-alih Yanteng melawan pemakaman bunga, yang ada adalah tumpukan mayat. Ketika mereka menemukan mayat Yanteng, mereka melihat bahwa dia disiksa sampai mati. Meskipun hasilnya tragis, tidak ada yang merasa kasihan padanya. Sebaliknya, mereka bersukacita di dalam hati. Yanteng telah benar-benar mempermalukan sekte-sekte tersebut dengan membungkuk pada iblis pedang guntur dan berjanji untuk membunuh semua murid yang hadir. Bagaimana mungkin mereka bisa memaafkannya? Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka melihat pemakaman bunga terbang menjauh sambil memainkan musik yang beresonansi dengan langit dan bumi. Itu adalah lagu yang sedih dan kesepian. Lin Yun terbang jauh sebelum dia mencapai perbatasan Pulau Cahaya Arus. Ketika dia mendarat di atas batu, dia melihat ke arah lautan yang tandus, tapi dia tidak berhenti memainkan serulingnya. Setengah dupa kemudian, sesosok putih muncul kembali dengan Lil Red dalam pelukannya. Melihat kedatangan Lil Purple, Lin Yun akhirnya menurunkan serulingnya dan menatapnya. Wajah Lil Purple memerah karena tatapannya dan menjawab, "Aku kehilangan dia." "Kamu kehilangan dia?" Lin Yun terkejut mendengarnya karena dia yakin Leng Aoran terluka parah dan sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun Lil Ungu tidak bisa melakukan perlawanan, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Lil Merah untuk menghadapinya. Dia terluka parah, tapi dia lari ke suatu tempat yang aneh. Seluruh lautan diselimuti cahaya iblis yang terlihat aneh, jadi aku kembali duluan, jawab Lil Purple. Domain iblis. Lin Yun tiba-tiba tahu tempat apa itu setelah mendengarkan penjelasan Lil Purple. Jika memang itu masalahnya, maka akan sulit bagi mereka untuk mengejarnya. Ketika era keemasan berakhir bertahun-tahun yang lalu, alam Kunlun mengalami periode panjang kekacauan yang diselimuti kegelapan. Itu adalah era kegelapan yang penuh dengan bencana dan kekacauan. Berakhirnya aura kekacauan itu melahirkan puluhan ribu klan orang suci yang mengendalikan situasi. Kemudian, para orang suci bertarung satu sama lain dengan orang suci dan sekte yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Namun, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan era kegelapan. 3000 tahun yang lalu, 9 kaisar muncul dan menekan semua orang, membangun kembali kekaisaran naga ilahi dan memerintah alam Kunlun. Baru setelah itu alam Kunlun menjadi tenang di permukaan. Kekaisaran naga ilahi kemudian melanjutkan untuk mendirikan rumah-rumah dan daerah-daerah yang mereka kuasai. Hal ini memungkinkan alam Kunlun untuk berkembang sekali lagi sementara kultivasi mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang perlahan-lahan mendekati era keemasan. Semua ini berkat tatanan yang ditetapkan oleh Kekaisaran Naga Ilahi. Namun, ada juga wilayah yang tidak dapat dikendalikan oleh Kekaisaran Naga Ilahi, seperti daerah terpencil seperti kediaman Azure yang mendalam. Meskipun ada bangsawan dan bangsawan daerah di sini, pada dasarnya wilayah itu dikendalikan oleh berbagai sekte. Domain iblis adalah milik kaisar iblis tak berperasaan dari 9 kaisar. Dia adalah kaisar dari semua iblis dan memerintah atas semua kekuatan iblis. Domain iblis berjumlah 1/9 dari seluruh alam Kunlun karena memiliki banyak kekuatan iblis. Karena itu adalah tempat berkumpulnya kekuatan iblis, maka secara alami ia mendapatkan nama domain iblis. Domain iblis adalah kediaman kaisar iblis, tetapi ada domain lain yang merupakan bagian dari kekuatan iblis. Domain-domain itu disebut domain iblis yang lebih rendah. Domain iblis adalah wilayah tak terbatas asli yang menempati tanah yang luas di alam Kunlun. Domain iblis kecil jauh lebih kecil karena ditempati oleh kultivator iblis sederhana. Tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan domain iblis kecil. Bagaimanapun juga, cahaya dan kegelapan hidup berdampingan. Domain iblis kecil adalah tempat berkumpulnya para kultivator iblis dan juga pasar gelap yang akan digunakan oleh banyak sekte yang saleh untuk membeli beberapa sumber daya. Jadi, domain iblis punya alasan untuk ada. Ini adalah penjelasan dari buku-buku sekte pedang awan sekilas dan Luo Hua. Secara alami, Luo Hua adalah keturunan langsung dari klan suci dengan informasi yang melebihi apapun yang bisa dibayangkan Lin Yun. 10.000 orang suci dan 9 kaisar. Apakah banyak hal yang terjadi selama aku tertidur?
Lil Purple mengenakan ekspresi rumit dengan jijik di wajahnya. Sejak kapan gelar kaisar begitu mudah didapat? Aku akan memusnahkan mereka semua ketika aku memulihkan kekuatanku. Kau membuat segalanya menjadi sulit bagiku. Lin Yun tersenyum. 9 kaisar itu adalah Kaisar Buddha, Kaisar Iblis, Kaisar Pedang, Permaisuri, Kaisar Pedang, Kaisar Petir, Kaisar Putih, dan Kaisar Selatan. Kesembilan kaisar tersebut merupakan tokoh-tokoh legendaris yang sudah lama tidak muncul di hadapan publik. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa mereka sudah meninggal. Bahkan jika Lil Purple memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan bisa menemukan para kaisar. Lil Purple cemberut, kau tidak tahu kemampuanku. Lin Yun tersenyum ketika dia mendengar itu. Tapi saat dia akan berbicara, dia memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Lil Purple panik dan bertanya, "Hei, kamu tidak benar-benar akan mati, kan?" "Tidak masalah," jawab Lin Yun sambil menyeka darahnya. Bagaimanapun, dia telah mengambil pedang di jantungnya, dan dia akan mati jika dia tidak memiliki topeng, bulan perak. Luka-lukanya tidak serius, tapi dia secara paksa membuat gerakan melawan murid dari 3 sekte sebelumnya yang memperburuk lukanya. "Apa kau tidak punya lebih banyak pil nirwana? Kenapa kau tidak mengambil satu lagi?" Lil Purple mendesak. Lin Yun memutar matanya saat mendengar itu. Apakah pil nirwana itu biasa? Itu adalah ramuan dewa yang bisa menghidupkan kembali seseorang selama mereka masih memiliki satu tarikan nafas. Itu bahkan efektif bahkan di alam Empyrean. Lin Yun hanya memiliki 6 di antaranya yang tersisa, jadi dia secara alami akan sangat menghargainya. Dia sudah menggunakan salah satu pil 2 hari yang lalu, tapi itu karena dia tidak punya pilihan lain. Kenapa kamu memperlakukannya sebagai harta karun? Saat itu, satu tarikan nafas dariku 100 kali lebih berharga daripada pil nirwana. Lil Purple menjawab dengan jijik setelah melihat betapa kikirnya Lin Yun. Karena kamu bisa melakukan itu, kenapa tidak kamu tunjukkan padaku sekarang? Lin Yun tersenyum. Permaisuri ini. Wajah Lil Purple memerah, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Lin Yun tersenyum dan tertawa kecil karena dia sudah terbiasa dengan Lil Purple yang membual. Mengambil beberapa pil api darah, Lin Yun duduk untuk memulihkan diri. Hehe, biarkan aku bermain dengan ini sebentar. Lil Purple melepas topeng dari wajah Lin Yun dan mengambil seruling gioknya. Lin Yun hendak menghentikannya, tapi tidak jadi. Hehe, mereka milikku sekarang. Lil Red, ayo pergi. Lil Purple tertawa sebelum dia menepuk kepala Lil Red. Setelah Lil Red berubah menjadi bentuk kuda perangnya, ia mulai berpacu di lautan. Ketika Lil Purple mengenakan topeng, rambut dan pakaiannya berubah menjadi perak. Kemudian, dia memainkan seruling sementara ombak naik di lautan. Gadis ini. Lin Yun tersenyum. Lil Purple telah mengikutinya untuk membunuh banyak kultivator iblis dalam sebulan terakhir, jadi dia ingin dia bersenang-senang. Tapi setelah tinggal bersama Lil Red begitu lama, dia juga menjadi sedikit haus uang. Untungnya, dia menggemaskan dan akan menjadi pencuri yang menggemaskan jika dia menjadi pencuri. Lin Yun tersenyum dan kemudian fokus pada efek obat dari pil api darah yang meledak. Saat dia pulih, dia teringat pertarungannya dengan iblis pedang guntur. Dia harus mengakui bahwa kultivasinya benar-benar menahannya. Jika bukan karena serulingnya, dia bahkan tidak akan bertahan lebih dari 10 jurus melawan seorang ahli panggung galaksi. Kemudian lagi, menggunakan seruling sebagai pedang juga tidak terkalahkan karena mengandalkan niat pedang Lin Yun. Ditambah lagi, Lin Yun mencapai titik puncak dalam ilmu musik. Memikirkan kembali pertarungannya, Lin Yun menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam Dancing Ungu Phoenix dan Sutra Pedang Ziyuan. Jika tidak, iblis pedang guntur tidak akan bisa mendekatinya. Dia mulai bertanya-tanya apakah ilmu pedang cahaya debu miliknya bisa menjadi sarana terkuatnya. Lagi pula, Dancing Ungu Phoenix diciptakan oleh Master Pedang Ziyuan sementara ilmu pedang cahaya debu sepenuhnya dipahami oleh dirinya sendiri. Pada akhirnya, Lin Yun memiliki banyak wawasan dari pertarungannya. Saat dia membuka matanya lagi, dia telah pulih dari sebagian besar lukanya. Bersamaan dengan itu, Lil Purple telah kembali. Dia bisa mendengar musik serulingnya yang sangat murni seperti musik dari surga. Lin Yun terkejut karena suling bambu giok ungu ilahi tampak jauh lebih kuat di tangan Lil Purple. Mengenakan topeng perak, Lil Purple bertanya, "Hehe. Lin Yun, kamu sudah bangun. Apakah aku cantik? Kembalikan." Lin Yun mengulurkan tangan. Kikir sekali. Lil Purple cemberut melihat bahwa Lin Yun tidak akan memujinya. "Ini, ambil kembali."
Lil Purple turun dari Lil Red dan menyerahkan topeng dan serulingnya kembali. Sambil memegang seruling, Lin Yun merenung sejenak sebelum dia berkata, Lil Purple, kamu telah membantuku dengan susunan sebelumnya, jadi kamu pasti berpengalaman dalam rune spiritual juga, kan? Tentu saja. Spiritualis suci dibagi menjadi 9 tingkatan, dan di atas itu adalah spiritualis surgawi. Spiritualis surgawi hanya memiliki 3 tingkatan, dan perbedaan antara setiap tingkatan bahkan lebih besar daripada 9 tingkatan dalam spiritualis suci. Saya adalah seorang spiritualis ilahi, yang bahkan lebih kuat dari spiritualis surgawi. Jadi bagaimana menurutmu? Lil Ungu menjawab. Mendengar itu, mata Lin Yun berbinar dengan pujian, mengesankan. Tidak heran Anda adalah permaisuri pembantaian surgawi. Huff. Jangan berpikir bahwa saya tidak menyadarinya. Kau memujiku saat kau membutuhkan bantuanku, tapi kau memanggilku Lil Purple saat kau tidak membutuhkanku. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Lil Purple memutar matanya. Benarkah? Tanya Lin Yun. Ya, kau hanya memujiku saat aku membantumu menemukan lukisan di Gunung Pedang Suci, tapi kau memanggilku Lil Purple setelah itu. Lil Purple berkata dengan pipinya menggembung. Sekarang Lin Yun memikirkannya lagi, tindakannya menempatkannya dalam situasi yang canggung. Juga, Anda harus melafalkan seluruh gelar saya untuk membuatnya terdengar menginspirasi. Aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 laut, 8 barens, 36 surga, dan 72 bumi. Lil Purple berkata dengan serius. Sebenarnya, kau cantik saat memakai topeng tadi, senyum Lin Yun. Huff. Lil Purple mendengus meski dalam hati bersukacita. Jadi, seberapa banyak yang masih kau ketahui tentang rune spiritual? Lin Yun bertanya. Ketika Lil Purple mendengar itu, wajahnya memerah. Dia menjepit jari-jarinya, meninggalkan celah di antara jari-jarinya dan berkata, sedikit, sedikit. Itu masih mengesankan, jawab Lin Yun. Dengan celah jari-jarinya, Lin Yun merasa bahwa dia masih memiliki 1/10 dari kekuatan aslinya. Sedikit kurang dari itu. Lil Purple mencubit jari-jarinya lebih kecil lagi dan hanya memperlihatkan celah kecil. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia menjadi curiga dan bertanya, apakah kamu yakin tentang itu? Mendengar itu, wajah Lil Purple berubah menjadi lebih merah saat dia menunjukkan celah milimeter di antara jari-jarinya, kira-kira sekitar ini. Lin Yun tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat, pada dasarnya itu bukan apa-apa. Melihat wajah malu Lil Purple, Lin Yun tidak bisa menahan senyum, permaisuriku, kamu benar-benar menggemaskan. Huff, aku tidak menggemaskan. Lil Purple mengerutkan bibirnya. Kemudian lagi, Lin Yun berpikir itu akan baik-baik saja karena Lil Purple menggenggam 2 rune ilahi yang lengkap, miliknya sendiri dan 1 dari tulang asli Raja Naga Biru. Ikuti aku ke domain iblis, kata Lin Yun. Mendengar itu, mata Lil Purple bersinar terang, kau benar-benar akan mengejar pedang iblis Thunderclap. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa mendapatkan cairan Dewa Naga sejati dari kakek tua itu. Belum lagi dia adalah murid dari Sekte Suantian dan mungkin mengetahui beberapa rahasia mereka, senyum Lin Yun. Lalu kapan kita akan pergi? Lil Purple menjadi bersemangat ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi ke domain iblis. Mengangkat kepalanya, Lin Yun memandangi bulan sabit yang samar-samar terlihat. Beberapa lama kemudian, dia menjawab, bulan purnama berikutnya. Bab 1129 Bangsawan, Orang Suci, dan Kekaisaran. Bulan purnama berikutnya masih 7 hari lagi. Jadi Lin Yun tidak terburu-buru karena dia perlu membuat beberapa persiapan. Paling tidak, dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dan memberikan kesempatan pada iblis pedang guntur untuk melukainya. Pertarungan tadi sangat berbahaya. Jika iblis pedang guntur sedikit lebih kuat, dia pasti sudah mati. Topeng itu menyelamatkannya sekali, tapi bukan berarti itu akan menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Dia tahu bahwa itu akan berbahaya karena Sekte Pedang Guntur juga merupakan murid dari Sekte Suantian. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia menceritakan kekurangan dari Dancing Ungu Phoenix dan Sutra Pedang Ziyuan kepada Lil Purple. Mendengar itu, Lil Purple tersenyum, itu normal. Itu diciptakan oleh Master Pedang Ziyuan yang melihat badai salju di Laut Dingin. Ditambah lagi, aku sudah bilang padamu kalau Dancing Ungu Phoenix berhubungan dengan Puji Phoenix. Pujilah Phoenix. Mata Lin Yun bersinar dengan ketidakberdayaan karena dia telah lama mendapatkannya dari Lil Purple, tetapi dia tidak bisa memainkannya. Dia bahkan menduga bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pencapaiannya dalam dao musik tetapi niat pedang langitnya telah mencapai hambatan.
Ini berarti dia hanya akan bisa memainkannya jika niat pedangnya mencapai kelas 4. Bahkan jika Lin Yun adalah seorang jenius yang sangat jenius dalam pedang Dao, dia tidak bisa mencapai tingkat keempat. Meskipun dia telah bersentuhan dengan permukaannya, dia masih tidak bisa menggenggamnya sepenuhnya. Jadi dia bisa memperkirakan bahwa niat pedangnya akan terjebak di kelas 3 untuk waktu yang lama. Hanya ada dua cara jika kamu ingin menjadi lebih kuat dengan cepat. Salah satunya adalah dengan membawa kultivasimu ke alam Empyrean. Dengan fondasimu, kau akan mencapai setidaknya tahap bintang puncak. Pada saat itu, kau bisa mengandalkan sutra pedang awan berkedip dan pedang awan berkedip 13 untuk menekan pedang guntur iblis, analisa Lil Purple. Ini adalah metode yang paling langsung tanpa kesulitan. Jika Lin Yun mau, dia bisa memurnikan semua pil astral ilahi pada dirinya untuk membuat terobosan ke alam Empyrean. Itu hanya akan memakan waktu 3 hari dan dia tidak akan memiliki risiko apapun. Fondasinya sangat menakutkan, dan bahkan jika dia mencapai alam Empyrean, dia akan jauh lebih kuat daripada mereka yang berkultivasi sama dengannya. Paling tidak, dia tidak akan memiliki masalah dalam menantang mereka yang memiliki kultivasi yang lebih besar. Bahkan Ye Ziling pun tidak akan menjadi lawannya. Namun, Lin Yun bersikukuh untuk mencapai batas alam jiwa surgawi. Sekarang setiap samudra auranya hanya memiliki 6 bunga astral iblis, tidak mungkin baginya untuk membuat terobosan. Bagaimana dengan metode kedua? Lin Yun bertanya, menolak untuk mengambil metode pertama. Metode kedua tidak akan semudah itu. Bahkan jika kau menggunakan seruling sebagai pedang, pada akhirnya kau masih menggunakan pedang untuk bertarung. Tapi pedangmu sudah mencapai batas kemampuan, yang berarti serulingmu juga mencapai batas kemampuan, senyum Lil Purple. Jadi, Lin Yun bertanya dengan cahaya yang bersinar di kedua bola matanya. Dia langsung mengerti maksud Lil Purple. Dao musik juga merupakan dao bela diri. Karena kamu bisa memahami dao pedang dengan pedang, kamu juga bisa memahami dao musik, kata Lil Purple. Lin Yun sudah mengerti apa yang ingin dikatakan Lil Purple. Karena pedang daonya telah mencapai hambatan, dia perlu mencoba melakukan perbaikan pada musiknya. Ada 5 suara dalam musik, do, re, mi, so, dan la. Ada juga 12 nada, unison, seminada, kedua mayor, ketiga minor, ketiga mayor, keempat sempurna, trinada, kelima sempurna, keenam minor, keenam mayor, ketujuh minor, dan ketujuh mayor. Lil Purple menggelengkan kepalanya sambil berkata dan tersenyum, kamu hanya berada di tingkat kasar dari 5 suara, belum lagi kamu tidak tahu apa-apa tentang 12 nada. Selain itu, kamu juga tidak tahu bahwa 5 suara berhubungan dengan elemen-elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Sedangkan untuk 12 nada, mereka dibedakan oleh yin dan yang. Setiap nada berhubungan dengan waktu dan tahun. Musik Dao tidaklah sederhana karena mencakup 5 elemen, yin, yang, matahari, bulan, waktu, dan feng shui. Lin Yun tercengang saat mendengarkan Lil Purple. Dia tahu bahwa musik Dao akan sangat dalam, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan begitu rumit. Setelah lama terdiam, Lin Yun menghela nafas, saya masih berpikir bahwa saya mahir dalam musik, tapi sepertinya saya masih orang luar. Masih banyak yang harus kamu pelajari. Dao musik tidak sama dengan Dao pedang. Jika kamu tidak bisa masuk ke jalur ini, musikmu hanya akan dangkal dan tidak memiliki jiwa, senyum Lil Purple. Tapi jika kalian bisa masuk ke dalam musik Dao, kalian akan mencapai nada yang mulia. Di atas itu adalah nada suci, kekaisaran, dan naga ilahi. Mata Lin Yun berkedip-kedip saat mendengar itu karena nilainya mirip dengan nilai niat pedang. Tampaknya sulit untuk memasuki ambang batas Dao musik, yang berarti itu akan menjadi kuat. Jika dia benar-benar mengambil langkah selanjutnya, musiknya akan terdengar luar biasa. Di atas nada naga ilahi, ada juga nada surgawi yang legendaris. Lil Purple tersenyum, kembali ke nada naga ilahi, itu tidak secara harfiah berarti naga ilahi. Itu mengacu pada 10 binatang surgawi di langit dan bumi. Kaisar ini kebetulan terlahir dengan nada naga ilahi. Sekarang Anda tahu mengapa musik saya jauh lebih kuat daripada musik Anda, bukan? Meskipun saya sedikit lebih lemah, musik yang saya mainkan masih jauh lebih kuat. Bagaimana bisa sedikit lebih lemah? Lin Yun tersenyum, kamu tidak pernah memberitahuku itu. Lil Purple juga tidak menyangka bahwa Lin Yun akan menjadi monster yang bisa memahami teknik menggunakan seruling sebagai pedang dengan begitu cepat. Jadi ada banyak hal yang perlu dia jelaskan sekarang. Itu karena kau terlalu bodoh. Kamu tidak akan mengerti setengah dari apa yang saya bicarakan tanpa kultivasi yang cukup. Mengapa kamu tidak menjadi pelayanku?
Aku bisa mengajarimu lebih banyak jika kamu bersedia menjadi pelayanku. Lil Purple melempar sambil menunggu Lin Yun memohon atau memujinya. Tapi Lin Yun hanya menjawab dengan senyuman, sepertinya kau tidak cukup menderita di tangan Ye Ziling. Ketika Lil Purple mendengar itu, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan bergumam, baiklah, aku akan mengajarimu. Kenapa kau harus menyebutkan iblis wanita itu? Baiklah. Permaisuri penyembelihan surgawi, bisakah kita mulai sekarang? Lin Yun tersenyum. Lil Purple memelototi Lin Yun sebelum dia dengan tidak senang menjelaskan apa yang harus dilakukan. Tapi saat dia mulai menjadi serius dan suasana hatinya berubah. Sehubungan dengan nada surgawi, hanya wanita suci legendaris yang bisa memahaminya. Menurut penjelasan Lil Purple, wanita suci itu mampu mengendalikan binatang dewa dengan nada surgawi. Kemudian, dia mulai mengajari Lin Yun 12 nada dan hubungannya dengan 5 elemen, Yin, dan Yang. Lin Yun terpesona oleh penjelasannya dan mencoba untuk belajar sebanyak mungkin. Dia awalnya ingin mengandalkan seruling karena hambatan dalam niat pedangnya, tapi dia tidak menyangka akan sesulit ini. Dao musiknya lebih dalam dari yang dia kira. Itu tidak lebih lemah dari dao pedang. Mungkin aku harus mencoba menerobos niat pedang kelas 4 sebelum alam Empyrean. Meskipun tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya, bukan berarti itu tidak mungkin. Sementara Lin Yun mulai berlatih musik dao, Leng Aoran melangkah ke domain iblis. Dia terluka parah pada nafas terakhirnya. Dalam perjalanannya, dia meminum banyak obat, tapi dia hampir tidak bisa menghentikan lukanya agar tidak bertambah parah. Dia tidak bisa mengeluarkan niat pedang yang ditinggalkan Lin Yun di tubuhnya, dan dia bisa merasakan bahwa niat pedang itu jauh melebihi kemampuannya saat ini. Itu adalah niat pedang langit yang hampir mencapai kelas 4, belum lagi itu juga mengandung aura pedang naga biru. Dengan luka yang dideritanya dari artefak suci, dia harus beristirahat setidaknya selama 2 bulan. Sialan. Leng Aoran tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia yang sekarang tidak bisa menghadapi niat pedang Lin Yun. Bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, dia harus menghabiskan setidaknya setengah bulan untuk mengeluarkan niat pedang dari tubuhnya. Niat pedang Ye Ziling juga berada di level niat pedang langit, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan milik Lin Yun. Niat pedangnya seperti anak sungai kecil sedangkan niat pedang Lin Yun terasa seperti samudera tak terbatas. Leng Aoran sudah bersembunyi di perbatasan domain iblis selama 2 hari dan hanya keluar setelah dia tidak terlihat terluka lagi. Dia mengenakan topeng dan kemudian pergi. Dia telah menyinggung banyak orang selama waktunya di kediaman Azure mendalam, jadi konsekuensinya akan mengerikan jika dia dikenali oleh seseorang. Meskipun dia adalah seorang kultivator iblis, dia tidak ingin masuk ke domain iblis jika dia punya pilihan. Selain kekuatan di domain iblis, ada juga kultivator iblis lainnya. Jadi tidak mungkin dia bisa memastikan keselamatannya. Domain iblis tidak memiliki ketertiban dan ada pertempuran konstan. Jadi domain iblis tidak benar-benar aman untuk Leng Aoran. Faktanya, dia yakin bahwa berita tentang cederanya telah menyebar ke seluruh domain iblis selama 2 hari terakhir. Kecuali dia berteman dengan kekuatan yang kuat, tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya. Tapi jika dia melakukan itu, dia harus menyerahkan artefak suci yang dia dapatkan dari Yanteng. Seluruh domain iblis diselimuti kegelapan dan kabut abu-abu yang terbuat dari aura baleful. Secara alami, itu adalah tempat tinggal para kultivator iblis. Meskipun Leng Aoran telah menutupi penampilannya, dia masih memiliki aura pembunuh yang sama yang menghalangi banyak orang untuk menyerang. Setelah 1 jam perjalanan, dia tiba di sebuah paviliun megah yang memiliki 3 kata kuno berdarah yang terukir di plakat, Paviliun Bintang Surgawi. Plakat aneh itu membuat seluruh paviliun terlihat sangat menyeramkan. 1 jam kemudian, dia bertemu dengan kepala Paviliun Bintang Surgawi. Dia adalah seorang pria parubaya yang gemuk dengan cahaya yang memancar di pupil matanya yang bisa menakut-nakuti seorang kultivator. Paviliun Bintang Surgawi memiliki latar belakang misterius yang mengklaim memiliki kemampuan untuk mencabut bintang-bintang dari langit jika ada orang yang bersedia membayar uang. Itu adalah tempat yang aneh di mana transaksi terjadi, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka di berbagai domain iblis. Pria gemuk itu tertawa kecil dengan mata menyipit, iblis pedang guntur, ini bukan pertemuan pertama kita. Kenapa kau menyembunyikan dirimu sendiri? Kau pikir aku tidak akan bisa mengenalimu? Siapa lagi yang bisa bersembunyi dari matamu? Aku hanya tidak ingin menampakkan diriku karena aku terluka, jawab Leng Aoran sambil membuka topengnya. Ada banyak orang yang mengincar nyawamu. Meskipun kita bisa dianggap sebagai teman, Paviliun Bintang Surgawi tetaplah sebuah bisnis.
Aku tidak punya kewajiban untuk menerimamu. Aku tidak akan melakukan apapun padamu karena persahabatan kita, tapi aku harus memintamu untuk pergi, senyum pria paruh baya itu. Leng Aoran mengumpat dalam hati saat mendengarnya. Mereka bukan teman dan dia tahu bahwa lokasinya akan terjual habis begitu dia keluar dari paviliun. Saya di sini untuk melelang sesuatu, jadi biarkan saya tinggal di sini selama 2 bulan. Leng Aoran berkata sambil mengeluarkan artefak suci. Mata pria paruh baya itu berbinar saat dia memuji tombak itu, jadi rumor itu benar bahwa Anda benar-benar mendapatkan artefak suci. Bagaimana? Leng Aoran bertanya, merasa jijik dengan pria paruh baya yang mengutak-atik tombak itu. Apa yang kamu bicarakan? Kita memiliki persahabatan yang erat selama bertahun-tahun, jadi mengapa saya harus menolak permintaan Anda? Bagaimana kalau begini, saya akan melelangnya untuk Anda dalam 3 hari, senyum pria paruh baya itu. Berapa tarif komisinya? Leng Aoran bertanya. Pria paruh baya itu tersenyum sebelum dia mengangkat jari. 10%. Ketika Leng Aoran melihat itu dan kemarahan muncul di matanya karena sudah menjadi rahasia umum bahwa komisi akan semakin rendah semakin berharga barang itu. Jika seseorang mengeluarkan artefak suci untuk dilelang, itu pasti akan memicu gelombang besar di Profound Azure Manor dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Tapi pria paruh baya itu menginginkan 10% dari transaksi. Maksud saya setengahnya. Pria paruh baya itu melanjutkan sambil tersenyum, tidak apa-apa jika Anda tidak bersedia. Anda bisa pergi dari sini kapan saja, dan saya tidak akan menghentikan Anda. Lagi pula, paviliun bintang surgawi bukanlah satu-satunya bisnis di domain iblis. Leng Aoran hampir muntah darah saat mendengar itu karena dia tahu bahwa dia akan mati jika dia berani melangkah pergi. Setelah pertimbangan panjang kemudian, Leng Aoran mengertakkan gigi, setuju. Melihat Leng Aoran telah menyetujui tawaran tersebut, senyum pria paruh baya itu semakin mengembang, kamu adalah orang yang cerdas. Masuk akal mengapa kamu bisa hidup begitu lama. Mulai saat ini, hidupmu dilindungi oleh paviliun bintang surgawi. Suaranya dingin dan tidak diragukan lagi tegas, yang membuat Leng Aoran merasa sedikit lega. Lagi pula, tidak ada yang berani membuat masalah di paviliun bintang surgawi, dan mereka yang melakukannya akan dibunuh tanpa terkecuali. Bab 1130 bulan bulat malam ini. Masih ada 1 hari tersisa sebelum bulan purnama, dan Lin Yun telah memainkan seruling selama 6 hari terakhir. Dia berusaha untuk menjadi mahir dengan 5 suara dan 12 nada. Nada musik Dao yang mulia itu jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan, dan tidak semudah memegang seruling sebagai pedang. Memikirkan nilai yang lebih tinggi, Lin Yun merasa seperti tidak bisa melihat ujung jalan. Untungnya, dia diberkati dengan bakat yang baik, jadi pemahamannya tentang musik Dao tidak lebih lemah dari pedang Dao. Meskipun Lil Purple tidak lagi memiliki kultivasinya, pencapaiannya dalam musik Dao masih berada di level nada naga ilahi. Jadi sudah lebih dari cukup baginya untuk membimbing Lin Yun. Jadi Lin Yun membuat kemajuan pesat selama 6 hari terakhir. Itu adalah kecepatan yang tidak mengecewakan Lil Purple. Saat Lin Yun memainkan seruling, berbagai fenomena mulai muncul di lautan sekitarnya. Dia tidak memainkan sebuah lagu dan seruling itu tidak diberdayakan oleh niat pedangnya. Dia hanya mengandalkan pencapaiannya sendiri dalam dao musik dan energi asalnya untuk memainkan seruling. Musik dimainkan di atas lautan saat sinar matahari dan sinar bulan saling terkait. Kemudian, sinar pedang membumbung tinggi ke langit melewati pohon-pohon bunga plum. Saat sinar pedang membumbung tinggi, sebuah air terjun jatuh. Akhirnya, sinar pedang meledak di langit, mewujudkan lautan api yang tampak seperti meteorit yang menyala turun ke tanah. Langit bergetar dengan meteor yang berkobar seperti gunung yang runtuh. Dengan musik, Lin Yun menampilkan 5 suara musik. Sinar pedang melambangkan emas, bunga plum melambangkan kayu, air terjun melambangkan air, meteorit melambangkan api, dan gunung melambangkan bumi. Ketika musik berangsur-angsur berakhir, aura mulia tiba-tiba meledak dari Lin Yun yang langsung menghapus semua fenomena. Semburan air meledak di lautan saat air membumbung tinggi ke langit. Kemudian, mereka berubah menjadi naga air yang melingkar di sekitar Lin Yun. Ini adalah lagu yang mulia. Meskipun kamu kurang sedikit, bakatmu sangat menakutkan. Aku tidak percaya kamu bisa memahami nada yang mulia dalam waktu 6 hari. Lil Purple bergumam dengan alisnya terkunci. Tapi dia segera tersenyum karena ini berarti dia telah mengajarinya dengan baik. Ketika Lin Yun menurunkan serulingnya, naga air berubah menjadi hujan. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya karena nada yang mulia itu kira-kira setara dengan niat pedang langit.
Jika dia menggabungkan nada mulia dengan niat pedang langitnya dengan penguasaan penuh, dia akan menjadi sangat kuat. Tetapi ketika Lin Yun mencoba berjalan maju, dia mulai terhuyung-huyung. Dia telah menghabiskan banyak energi mental selama 6 hari terakhir untuk memahami nada mulia. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun duduk dan memejamkan mata sebelum dia tertidur. Dia tertidur lelap yang berlangsung sepanjang hari dan malam. Ketika dia membuka matanya, pupil matanya bersinar terang dengan semangatnya yang mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Lin Yun bangun, dia meregangkan pinggangnya sebelum menguap panjang dari istirahat yang nyaman. "Huff, kamu menguap seperti itu tadi malam." Lil Purple terkekeh saat dia menghampiri Lil Red. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia tersenyum canggung sebelum dia melihat ke arah matahari yang terbenam dan menyipitkan matanya. "Bulan malam ini pasti indah. Ini belum menjadi gelap." Lil Purple cemberut. Menarik kembali tatapannya, Lin Yun kemudian menoleh ke arah Lil Purple, "Kaisar pembantaian surgawi, aku akan mengandalkanmu untuk meninggalkan domain iblis hari ini. Jangan khawatir tentang itu. Bahkan jika aku tidak dalam kekuatan penuh, tanda suciku bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa," kata Lil Purple. Membunuh iblis pedang guntur tidaklah sulit, jadi tantangannya terletak pada meninggalkan domain iblis. Topeng bulan perak masih belum cukup, dan memiliki Lil Purple lebih baik daripada tidak sama sekali meskipun dia belum terlalu bisa diandalkan. "Kalau begitu, ayo kita pergi." Lin Yun menarik napas dalam-dalam sebelum dia berbalik untuk melihat ke arah domain iblis. Begitu saja, mereka menuju ke arah domain iblis yang membuat para murid gemetar ketakutan. Domain iblis biasanya diselimuti kabut ungu yang samar, dan diselimuti kegelapan abadi. Tapi pada malam ini, bulan menyinari domain iblis. Malam ini adalah bulan purnama dan bulan terlihat sangat besar. Sinar matahari tidak bisa menembus kabut abu-abu, tapi sinar bulan bisa bersinar terang di domain iblis. Lin Yun sendirian tanpa lil merah, atau lil ungu di sekelilingnya. Dia sesekali akan menarik perhatian dari sekelilingnya, tapi tidak ada yang terjadi karena tidak mengherankan jika murid-murid dari sekte muncul di sini. Domain iblis tidak terlalu berbeda dari tempat lain kecuali fakta bahwa ia memiliki aura baleful di atmosfernya. Meskipun tempat ini sebagian besar ditempati oleh para kultivator iblis dan sekte iblis, tidak mengherankan untuk melihat murid-murid dari sekte-sekte tersebut. "Ini tidak seperti imajinasiku," kata Lin Yun saat dia menuju ke sebuah penginapan. Penginapan itu dipenuhi dengan berbagai suara karena banyak kultivator iblis sedang minum dan mengobrol. Kadang-kadang, bahkan ada perkelahian yang terjadi. "Saudaraku, tolong bantuanmu." Ketika Lin Yun masuk, sesosok mayat berada di samping kakinya dan pelayan penginapan dengan cepat datang untuk membersihkan kekacauan. Pelayan itu dengan cepat membawa mayat itu pergi dan bahkan menyeka darah dari tanah. Namun, tidak ada yang terkejut dengan mayat tersebut. Saat ini, semua orang sedang mendiskusikan artefak suci yang dilelang oleh Paviliun Bintang Surgawi hari ini. "Hehe, pedang iblis Thundercelap benar-benar tangguh untuk merebut artefak suci. Orang ini sangat terkenal dan benar-benar berhasil menangkap ikan besar kali ini. Sungguh membuat iri. Apa yang harus iri? Dia hampir mati di tangan pemakaman bunga. Dia bahkan tidak berani keluar dari Paviliun Bintang Surgawi sekarang." Menyebutkan pemakaman bunga, atmosfer di sekitarnya tiba-tiba menjadi intens saat para kultivator iblis berdebat di antara mereka sendiri. "Aku ingin tahu dari mana bajingan itu berasal, membunuh lusinan kultivator iblis selama sebulan terakhir seperti anjing gila. Bahkan iblis pedang guntur hampir mati kali ini. Jika dia benar-benar kuat, maka dia harus pergi ke Paviliun Bintang Surgawi untuk membunuh iblis pedang guntur." Lin Yun mengangkat cangkirnya dengan tenang. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa menemukan jejak Leng Aoran dengan mudah, tapi sepertinya Paviliun Bintang Surgawi bukanlah tempat yang mudah. Kudengar 4 sekte besar telah mengirim murid inti mereka untuk melelang tombak itu. Bagaimanapun, kail kekaisaran adalah milik Chu Tianhao dari Istana Xuanwang. Iblis pedang guntur terluka parah dan dia praktis membuat dirinya menjadi musuh dari 4 sekte besar. Bagaimana mungkin 4 sekte besar membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Hehe, tapi aku takut mereka akan kecewa. Lagi pula, tidak ada yang berani bergerak melawan Paviliun Bintang Surgawi di domain iblis, tidak Chu Tianhao, tidak Ye Ziling. Tidak ada yang bisa membunuh seseorang yang dilindungi oleh Paviliun Bintang Surgawi. Semua orang terdengar sangat bersemangat tentang pelelangan malam ini. Bagaimanapun, artefak suci jarang terlihat, belum lagi yang dilelang adalah artefak suci pribadi Chu Tianhao. Selain itu, semua orang tertarik karena masalah ini melibatkan pemakaman bunga.
Lin Yun menghabiskan anggur di cangkirnya sebelum dia pergi. Dia menemukan Leng Aoran jauh lebih cepat dari yang dia duga. Dia akhirnya menyadari mengapa para kultivator iblis tidak terkejut dengan kedatangannya. Lagi pula, banyak murid dari 4 sekte besar juga ada di sini. 1 jam kemudian, Lin Yun bergabung dengan Lil Purple dan memberitahu yang terakhir apa yang dia temukan. Ketika Lil Purple mendengar itu, wajahnya menjadi serius, jadi paviliun bintang surgawi sebenarnya sangat menakutkan. Itu masuk akal. Lagi pula, anak nakal itu terluka parah, dan dia harus mencari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri. Aku sarankan kau menyerah saja. Aku tidak bisa. Kakek tua dari Sekte Pedang Fuyun itu tidak akan menerima negosiasi apapun. Aku harus mendapatkan cairan Dewa Naga sejati apapun yang terjadi, kata Lin Yun dengan tenang. Masalah ini melibatkan terobosannya ke batas alam jiwa surgawi, jadi dia secara alami tidak bisa menyerah. Malam ini, Leng Aoran harus mati apapun yang terjadi, tapi hanya dia yang tahu apakah dia setenang penampilannya. Saat dia mengenakan topeng bulan perak, rambut dan pakaiannya berubah menjadi perak, bulan benar-benar bulat hari ini. Karena susunannya sudah diatur, tunggu aku di sini. Dia kemudian membumbung tinggi ke langit sementara Lil Purple menyaksikannya menghilang ke dalam bulan perak.